Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Bahasa Indonesia 30 akan menjelaskan tentang penelusuran referensi yang kredibel dan pengelolaannya menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ahda Filza Gafaru dari Departemen Teknik Informatika dengan NRP 50252111144. Perkenalkan, nama saya Lauri Fasya Gading Syafid dari Departemen Teknik Informatika NRP 50252111136. Perkenalkan, nama saya Fredrik Hidayat dari Departemen Informatika dengan NRP 5025211152. Saya Muhammad Rafin Sanfilah dari Teknik Informatika NRP 502511169. Halo, perkenalkan saya Maridana Nauja Fahendra dengan NRP 5025211160. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memahami cara menelusuri referensi yang kredibel dari berbagai sumber dan memahami penggunaan Mendeley dalam menyimpan referensi jurnal, pembuatan endnote dan footnote, serta pembuatan daftar pustaka secara otomatis. Adapun manfaat yang dapat diharapkan agar bisa menjunjung tinggi etika ilmiah dan menghindari tindakan plagiarisme. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan penelusuran referensi yang kredibel melalui berbagai laman pencari referensi. Yang pertama yaitu dari Genesis, yang merupakan laman pengumpul data jurnal seperti Google Scholar. Sebelum menuliskan topik atau kata kunci, jangan lupa untuk mengklik Scientific Articles, yang berarti jurnal ilmiah. Di sini saya akan menuliskan salah satu topik yaitu Augmented Reality. Lalu akan muncul berbagai jurnal yang berhubungan dengan topik yang kita tuliskan. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan topik kita. Di sini saya akan memilih jurnal yang berjudul An Application of Augmented Reality to Thickness Inspection. Jika sudah diklik, maka akan muncul beberapa link untuk mendownload artikel tersebut. Di sini saya akan memilih libgen.js. Klik tombol Get dan jurnal akan terdownload. Berikut adalah jurnalnya. Lalu ada laman pencari referensi jurnal dari Science Direct. Jika sudah berada di laman Science Direct, kita tinggal menuliskan kata kunci atau topik yang kita inginkan. Di sini saya akan menuliskan topik mengenai augmented reality. Untuk sementara yang lain bisa dikosongkan. Jika sudah, akan muncul berbagai jurnal yang berkaitan dengan topik yang kita tuliskan tadi. Kalian bisa memilih salah satu untuk dijadikan referensi. Contohnya di sini saya akan pilih jurnal yang paling atas. Untuk bisa mendapatkan akses dari jurnal ini, kalian bisa membayar atau login menggunakan email institusi. Di sini saya menggunakan email institusi. Jika sudah login, klik View PDF. Dan berikut adalah jurnalnya. Saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk mencari sumber referensi melalui website Google Scholar. Untuk saat ini saya akan menggunakan topik mengenai public health, maka saya akan memasukkan kata kunci yang relevan dengan topik yang saya inginkan. Setelah kalian memasukkan kata kunci dari topik yang Anda pilih, akan muncul banyak sekali sumber ataupun jurnal-jurnal yang bisa Anda pilih. Contohnya seperti ini. Setelah kalian klik, kalian bisa langsung mengakses jurnal yang Anda inginkan. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk mencari sumber referensi melalui website Sinta. Saya akan memasukkan kata kunci yang sesuai dengan topik yang saya pilih. Lalu akan muncul banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa Anda akses. Selain itu, kalian juga bisa memilih tingkat akreditasi dari jurnal yang Anda pilih. S1 adalah tingkat akreditasi jurnal yang paling tinggi, dan S6 adalah tingkat akreditasi yang paling rendah. Untuk saat ini, saya akan memilih jurnal yang ini. Kalian bisa memilih secara spesifik jurnal mana yang akan kalian pilih. Misalnya, untuk saat ini, saya akan memilih jurnal dengan judul ini. Berikut adalah tampilan dari jurnal yang sudah saya pilih sebelumnya. Kalian bisa langsung mengakses melalui website ini, ataupun mungkin kalian ingin mendownload, kalian bisa mengklik tombol yang ada di sebelah sini. Otomatis, jurnal yang akan kalian download akan tersimpan di dalam device Anda. Setelah mengetahui langkah-langkah dalam mencari referensi yang kredibel, saatnya kita masukkan referensi tersebut ke dalam aplikasi pengelola referensi bernama Mendeley. Mendeley ini sangat mudah untuk diakses dengan cara diunduh pada laman resminya. Sekarang mari kita mulai. Pertama, jangan lupa untuk membuka Mendeley Desktop.
Kemudian kita dapat mulai untuk memasukkan referensinya. Terdapat dua cara untuk memasukkan referensi, yaitu dengan cara manual serta cara otomatis. Untuk yang pertama, saya akan mendemonstrasikan cara manual. Sekarang kita pergi ke Add, kemudian klik tanda panah ke bawah, kemudian pencet Add Entry Manually. Di sini kita dapat memilih tipe dari referensi yang kita inginkan. Saya pada kali ini akan memilih book. Saya dapat mengganti judulnya sesuai dengan referensi yang saya temukan. Misalnya saja, apa itu COVID-19. Kemudian saya bisa masukkan pengarangnya. Kemudian saya bisa masukkan tahun terbitnya, kemudian jumlah halamannya. Saya juga bisa masukkan abstrak, tagline, kata kunci yang diberikan oleh pengarang, kemudian kota terbit, edisi dari buku tersebut, editor dari buku tersebut, serta penerbit dari buku tersebut. Saya juga dapat memasukkan tautan dari referensi yang saya temukan, serta saya dapat memasukkan file dari referensi yang saya temukan sebelumnya. Saya akan menunjukkannya. Pertama kita pencet Add File, kemudian cari file yang ingin dimasukkan. Setelah selesai, kita bisa mengklik Save. Di sini sudah terdata dari buku yang telah kita masukkan tadi. Kita bisa lihat untuk detailnya di sebelah kanan. Kemudian sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk cara otomatis. Kita pergi ke Add, kemudian kita Add Files. Setelah itu kita cari dokumen mana yang ingin kita masukkan. Saya ingin masukkan dokumen yang ini. Nah, secara otomatis dia akan menunjukkan detail-detailnya dan dapat kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, jikalau file-file yang atau data-data dari referensi tersebut tidak kunjung keluar, kita bisa memencet sync di sini dan tunggu beberapa saat, kemudian file akan muncul. Terima kasih. Sekarang saya ingin berbagi informasi mengenai langkah-langkah membuat EndNote dan Footnote pada Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama, saya akan memasukkan sumber referensi yang telah saya kumpulkan dengan cara mengklik Add pada Mendeley, lalu klik Open pada referensi Anda. Dan secara otomatis, referensi tersebut akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Selanjutnya, berpindah ke Microsoft Word. Sebelum itu, pastikan kalian sudah menginstal plugin Mendeley untuk Microsoft Word. Untuk mengecek apakah sudah menginstal, bisa dilihat di Mendeley pada menu Tools di sini. Di sini, Anda klik di bagian mana yang Anda ingin memberikan referensi atau mengutip referensi. Contohnya di sini. Lalu, klik pada tab Reference. Lalu, klik Insert Citation. Selanjutnya, klik Go to Mendeley. Dan secara otomatis, tab Mendeley akan terbuka. Di sini Anda pilih referensi yang ingin Anda gunakan. Seperti contoh ini, lalu klik Cite. Dan secara otomatis referensi tersebut akan dibuat. Di sini nama penulisnya Budiarti dengan tahun terbit 2012. Ini adalah EndNote. Untuk membuat footnote, Anda hanya perlu merubah style di sini. Dari American Psychological Association 7th Edition menjadi Modern Humanities Research Association 3rd Edition. Lalu klik dan secara otomatis referensi yang tadi, nama tadi berubah menjadi angka 1. Lalu referensi tersebut akan dimuat di bawah. Ini adalah footnote. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai pemberian EndNote dan Footnote dengan menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Sebelumnya, tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya memasukkan EndNote dan Footnote pada karya ilmiah kita menggunakan Mendeley. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Perlu diingat bahwa penulisan daftar pustaka otomatis ini bersesuaian dengan EndNote atau Footnote yang dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Oke, contohnya di sini saya sudah memasukkan beberapa EndNote pada karya ilmiah saya. Yang perlu dilakukan adalah tinggal membuat halaman baru untuk daftar pustaka otomatis. Jika sudah, yang perlu dilakukan yaitu kita tinggal ke menu References, lalu kita klik Insert Bibliography. Otomatis list daftar pustaka akan muncul dan sudah berurut abjad dari A sampai Z. Jika sudah, kita tinggal rapihkan saja daftar pustakanya.